Ya Allah, begitu baik suami saya dari tahun pertama sampai tahun 10. Setelah ini ya Allah, setelah terpilih jadi anggota DPR, setelah bagus rumahnya, setelah bagus dia punya mobil, sepertinya dia mulai terpikat sama wanita lain. Ya Allah, bukan saya Bu, bukan juga Pak Nur Hadi. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Pelihara cintanya kepada aku ya Allah. Jangan Engkau palingkan hatinya ke orang lain. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Boleh doa begitu Bu. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya lihat suamiku makin hari makin kasar ya Allah. Aku tidak mampu mendidiknya ya Allah. Tapi Engkau yang memberi hidayah. Berikan hidayah kepada suamiku ya Allah. Supaya dia menjadi suami yang menjadi imamku dunia akhirat. Jangan pergi cerita sama tetangga. Itu suamiku pelitnya nah. Sudah pelit kalau tidur ngorok. Sudah itu keluar lagi nyiurnya. Beleng-beleng. Kamu dicerita. Bertengkar sedikit langsung sudah telepon mamanya di Sulawesi. Mak, suamiku begini. Jangan. Minta pertolongan Allah. Allah cuma minta ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, saya yang selesaikan masalahmu. Ayo, minta berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ada yang selalu bilang, Ustadz, apa doanya? Suamiku ini sudah mulai lain-lain. Doanya, 1, perbaiki pelayanan. Ini rahasia laki-laki Bu. Bu, yang kedua, hormati mertuanya, muliakan orang tuanya, saudaranya juga. Yang ketiga, ibu harus selalu cantik di rumah. Yang keempat, jangan bicara kasar sama suami. Kalau ibu mampu lakukan ini, suami mau kawin lagi, maka ada yang bantu ibu. Siapa? Mertua. Maka datanglah mamanya, hehehe. Aga si melo mabene. Apalagi kau mau kawin lagi itu. Coba lihat itu istrimu, bagusnya Masya Allah. Kalau saya datang ke Balikpapan, saya belum bangun sudah siap sarapan. Saya tidak pernah kasar bicara sama saya. Adik-adikmu dihormati. Kau mau kawin lagi, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari dia. Tapi ini nah, datang mertuanya kasar ngomong. Baru tiba dia bilang, kapan pulang ibu? Pintu bunyi terus, pak. Tidak pernah dihargai saudaranya. Maka begitu pulang kampung ke Sulawesi, apa nak bilang mamanya? Nak, saya kasih sekolah kau itu tinggi-tinggi supaya nak hormati ke orang. Kenapa justru istrimu tidak hormati kau? Apa itu istrimu itu? Tidak nak hargai saya, tidak nak hargai saudaramu. Padahal kau yang carikan uang. Sudah nih, kawin sama kau lagi. Kalau perlu sembunyi-sembunyi kau saja. Masih mau kau? Tidak. Itu laki-laki Bu terbantu perempuannya. Ini rantasa kita di rumah bajunya seadanya, pakai daster tinggal sebelah, ada badak picanya, nak kasih bontek matanya, pegang remote control, nonton televisi nangka kakinya, nangka kelepaknya menguap. Bagaimana suami tidak stres? Nak kira Ki King Kong. Yang ketawa, saya serius ini Bu. Hancur ibu-ibu ini, hancur. Ya, coba kalau datang suami ibu saupan. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia bilang suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu dia bilang lagi istrinya, itawa kakang abangku gaganya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ayo Bu ya. Pertama, sifat Khadijah merahasiakan kekurangan dan kelemahan rumah tangga. Jangan cerita Ibu. Cerita boleh. Kemana? Kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta tolong Ibu. Kalau Allah yang tolong Ibu, biar perempuan apa yang goda suami tidak akan berhasil. Kenapa? Allah yang lindungi suami. Rezeki Allah yang ngatur. Berdoa kepada Allah. Suami pergi cari nafkah.
Apakah sebagai sopir, apa sebagai nelayan, apa sebagai politisi, apa pedagang, apa saja kerjanya suami. Istri yang baik, pergi suaminya, tinggal istrinya sholat duha di rumah. Selesai dia sholat duha, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menentukan dan mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting dari itu, ya Allah, berkahkan. Coba nih, ibu tidak harus bahasa Arab. Ngadu, nangis kepada Allah. Nangis kepada Allah. Bahasa Bugis boleh. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya. Nabala malaikat apa maksudnya nih ibu ini? Dia mau doa bukan rezeki dan minta hujan. Tidak harus bahasa Arab. Boleh ibu berdoa begini. Bu, dengar. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa masalahku ya Allah. Engkau melarang saya minta tolong kepada manusia. Engkau melarang saya menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Maka saya datang kepadamu mengadu ya Allah. Selesaikan masalahku ini ya Allah. Sudah itu berikutnya didik anak dengan baik. Bu, pakai filosofi seperti mama saya. Biar nih saya miskin. Biar minda ada sekolahku. Tapi kuurus anakku baik-baik. Mudah-mudahan anakku nanti angkat derajatku. Ibu kan tidak mungkin maki jadi camat ibu toh. Tidak mungkin maki jadi di sini jadi bupati, ya susah ibu. Tidak mungkin nih. Tapi didik anak dengan baik, anak tak nanti yang jadi bupati. Susah jadi pengusaha tanker, po. Punya kapal tongkang, punya kapal ini, agaknya susah ibu. Doakan didik anak, mudah-mudahan anak tak milik nanti itu. Tidak mungkin menjadi dokter ki ibu toh. Tidak mungkin. Maka berdoa, didik anak, mudah-mudahan anak tak jadi dokter. Nah, ibu silakan kerja apa saja, mau berpartisipasi dunia apa saja, tapi ingat fungsi ibu ada dua. Satu sebagai istri, dua sebagai ibu. Untuk anak-anaknya. Tidak ada gunanya sukses segala-galanya kalau anak berantakan. Contoh ibu. Ini sudah kejadian ibu. Ya, kejadian ini. Ini ada anak-anak yang curhat sama saya. Usia 15 tahun. 15 tahun ibu. Ustaz, hamil pacarku. 15 tahun. Saya bilang, cewekmu usia berapa? Satu kelas sama saya Ustaz. SMP. Ya. Saya bilang kasih bicara saya bapakmu harus kasih nikah. Saya tidak tahu apa dia kasih nikah sekarang. Lalu saya penasaran. Berapa mi perempuan kau kasih begitu? Dia bilang sudah 5 Ustaz. Baru pilih hamil 1. SMP bu kelas 5. 15 tahun. 15 tahun. Lalu saya tanya. Bagaimana caranya? Tidak masuk akal. Kau di mana? Kau masuk hotel kan ditahu kau masih kecil. Apa dia bilang? Di rumahnya itu perempuan saya kasih gitu Ustaz. Saya tanya, kenapa bisa? Dia bilang, saya sudah tahu jam berapa orang tuanya tidak ada di rumah. Maka ibu, tidak ada gunanya ibu cari uang. Kalau rumahnya ibu, tempat tidurnya anak gadis tak yang dibelikan mahal-mahal, dibikinkan kamar, kasih AC, kasih kipas. Lalu anak laki-lakinya orang tiduri anak gadis tak di rumah. Itu mi fungsinya ada perempuan di rumah. Jelas ibu ya? Itu bukan cuma satu yang begitu. Banyak yang curhat sama saya ibu soal begitu. Maka ibu didik anak. Ya, menurut Quran, ibu itu, istri itu fungsinya katifun. Ya, apa itu katifun? Satu, diartikan ketek. Kalepa. Apa? Gendong anakmu. Fungsinya ibu. Sekarang siapa yang gendong anak tak? Kareta. Dorong-dorong. Sambil menyanyi. Dorong-dorong. Tidak pernah gendong anaknya. Maka jangan heran anak-anak sekarang tidak dekat hubungannya sama orang tuanya gara-gara tidak pernah digendong-gendong anaknya. Masih 2 tahun nak kasih PAUD. Apa itu? Pendidikan usia dini. 4 tahun nak kasih masuk TK. 7 tahun SD. Kapan kita didik anak tak? Cepat sekali diambil orang. Gurunya didik. Pendidik sebaik-baiknya bukan gurunya tapi ibunya. Yang kedua, fungsi ibu menurut Quran. Apa itu? Katifun diartikan dada. Apa itu? Menyusui. Siapa yang susui anak tak sekarang? Siapa? Cak sapi. Akhirnya anak tak sifatnya seperti sapi. Ya? Sekarang tidak mau lagi susui. Nah bilang anu Ustaz, biar seksi.
Bahkan ibu-ibu milenial tidak mau melahirkan, semua mau dibelah. Coba. Nah ibu bapak, karena waktu yang terbatas, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya menitipkan, jadilah istri seperti Khadijah. Insya Allah. Ibu, kalau ibu susah, ibu sabar. Suami tidak sholat, ibu sabar. Suami tidak nentu pekerjaan, ibu sabar. Maka Allah janjikan, innallaha ma'as sabirin.